Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekan Nur Ghazali dengan NIM 2108107068. Oke, kita kembali lagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah organisme yang melakukan pertumbuhan dan perkembangan serta memiliki ciri-ciri hidup dan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Apa saja sih yang tergolong makhluk hidup? Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu? Marilah kita pelajari bersama. Nah, di sini kita mengambil contoh ayam dan batu. Ayam adalah hewan. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup sangatlah berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Lalu, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Contohnya di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dan ular bergerak dengan cara merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin, tapi gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contohnya, gerak tumbuhan adalah yang pertama, mekarnya bunga, dan yang kedua, akar tumbuh memanjang, akar dari tumbuhan tersebut. Lalu, apakah mobil juga merupakan makhluk hidup? Mobil kan juga bergerak. Tentu saja tidak ya, tapi karena mobil adalah benda mati. Meskipun dia bergerak, mobil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Mobil juga tidak dapat berkembang biak. Lalu yang kedua ada ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Apakah kalian makan setiap hari? Tentu saja iya ya. Bagaimana seandainya kamu tidak makan sehari? Pasti kamu akan tewas, akan mati. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. Lalu yang ketiga ada ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup itu bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanyalah oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Dapatkah kalian menahan napas selama 1 menit? Tentu kamu tidak sanggup kan? Ya, semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup tentu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya kerbau,
kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit. Apa itu? Ya, contohnya itu cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang. Contohnya berbagai jenis ikan. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. Lalu selanjutnya ada ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kelas 1. Bagaimana tubuhmu? Bandingkan dengan tubuh kalian sekarang. Tubuh kalian sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi, bukan? Lalu, apakah kamu memelihara ikan di rumahmu? Pada awalnya anak ikan tersebut pasti kecil, kan? Kemudian anak ikan tersebut tumbuh makin besar. Bagaimana dengan pertumbuhan tumbuhan? Ciri pertumbuhan pada tumbuhan adalah yang pertama, batang makin tinggi. Lalu yang kedua, jumlah daun semakin banyak. Nah, itu tadi. Lanjut ke ciri yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Ada yang beranak dan ada juga yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur adalah burung dan juga katak. Bagaimana cara berkembang biak pada tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, secara alami, contohnya dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas. Lalu yang kedua, dengan cara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok, stek, dan okulasi. Pohon mangga dapat dikembangbiakan dengan cangkok. Singkong dikembangbiakan dengan stek. Lalu lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu makhluk hidup tanggap terhadap perangsangan. Makhluk hidup tanggap terhadap perangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapatkan rangsangan. Tahukah kamu tumbuhan putri malu? Bagaimana jika tumbuhan putri malu disentuh? Ya, daun tumbuhan tersebut akan menutup, dan ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleksi. Kedipan mata merupakan gerak refleksi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan makhluk hidup. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai kebutuhan untuk tetap hidup. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama, kebutuhan manusia dan hewan. Kebutuhan manusia dan hewan antara lain. Yang pertama ada udara. Manusia dan hewan bernapas menghirup udara. Jika kita tidak bernapas, kita bisa mati. Di udara terdapat berbagai gas, contohnya oksigen, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Ketika bernapas, tubuh mengambil gas oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh. Oksigen digunakan dalam proses pembakaran sari makanan. Nah, yang kedua ada air. Air bagi tubuh mempunyai dua fungsi utama. Pertama, sebagai pelarut zat makanan. Kedua, sebagai pengangkut sari makanan dan oksigen. Darah mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Lalu air mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Maka, tubuh akan lemas jika kekurangan air. Keadaan tubuh kekurangan air disebut dinamakan dehidrasi. Lalu selanjutnya kita juga butuh makanan. Apakah sekarang kamu merasa lapar? Apa yang kamu perlukan saat lapar? Ya, tentu saja makanan. Manusia dapat mati jika tidak makan berhari-hari.
Hewan pun demikian. Lalu kita belajar tentang kebutuhan tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai kebutuhan, yaitu yang pertama ada bahan makanan. Bahan makanan tumbuhan diambil dari tanah. Bahan makanan tersebut berupa mineral. Mineral ini disebut juga zat hara. Bagaimana jika tanaman kekurangan bahan makanan? Pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Tanaman menjadi kerdil. Kita harus memberinya pupuk. Lalu ada udara. Tumbuhan juga membutuhkan udara untuk bernapas. Udara juga dibutuhkan untuk membuat makanan. Udara yang diambil berupa karbon dioksida. Lalu tumbuhan juga membutuhkan air. Tumbuhan akan layu jika kekurangan air. Kemudian lama-kelamaan akan mati. Air berguna untuk mengedarkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan merupakan hasil fotosintesis. Sari-sari makanan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Oke, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Segala kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.